Perkenalkan, nama saya Gloria Posuma dengan NIM 2314201002 dari kelas A1 semester 6. Saya dari jurusan keperawatan. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang GCS dan juga triase. Selamat menyaksikan. Apa itu GCS? Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala neurologis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Skala ini menilai kemampuan seseorang untuk membuka mata, berbicara, dan bergerak sebagai respon terhadap rangsangan. Nah, GCS juga merupakan alat standar yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengevaluasi pasien dengan cedera kepala, stroke, atau kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi kesadaran. Nah, sebelum memahami GCS lebih dalam, kamu perlu mengetahui 3 syarat kesadarannya. Yang pertama itu ada terjaga. Kondisi ini mengacu pada kemampuan untuk bangun akibat suara atau sentuhan. Hal ini yang membedakan koma dari kondisi tidur pada umumnya. Yang kedua itu ada waspada. Tahap ini mengukur seberapa responsif seseorang dalam menanggapi lawan bicara dan seperti apa kemampuan dalam merasakan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu ada berorientasi. Di tahap ini, seseorang harus tahu siapa dirinya, di mana ia berada, tanggal dan waktu saat ini, serta detail lain terkait kondisi sekitarnya. Selanjutnya, tujuan pengukuran GCS. Pemeriksaan neurologis bertujuan untuk mencari masalah pada bagian utama sistem saraf seseorang, yaitu sistem saraf pusat, meliputi otak, batang otak, saraf optik yang menghubungkan otak dengan retina di belakang mata, dan sumsum tulang belakang. Juga sistem saraf perifer, semua saraf di luar sistem saraf pusat. Ada 3 komponen utama GCS. Yang pertama itu eye opening atau respon mata. Skor 4 itu membuka mata secara spontan, skor 3 membuka mata saat dipanggil, skor 2 membuka mata terhadap nyeri, dan skor 1 itu tidak membuka mata sama sekali. Yang kedua itu ada verbal response atau respon berbicara. Skor 5 orientasi baik atau sadar penuh, yang keempat itu bingung, skor 3 kata tidak jelas, skor 2 suara tidak dapat dimengerti, dan skor 1 tidak ada respon. Yang ketiga itu ada motorik response atau respon gerakan. Skor 6 mengikuti perintah, skor 5 melokasi nyeri, skor 4 menarik dari nyeri, skor 3 fleksi abnormal, skor 2 itu ekstensi abnormal, dan skor 1 tidak ada respon. Di sini ada total skor dan juga contoh kasusnya. GCS E tambah V tambah M, nilai total skor itu 3 sampai 15. Interpretasi itu 13 sampai 15 adalah kesadaran ringan atau normal, 9 sampai 12 itu cedera sedang, kurang dari 8 itu cedera berat atau koma. Contoh kasusnya bisa teman-teman lihat di dalam slide. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai triase. Jadi, triase adalah proses pengelompokan dan penentuan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan kondisi medisnya. Triase dilakukan di instalasi gawat darurat atau IGD atau pada situasi bencana untuk memastikan pasien yang paling membutuhkan pertolongan segera ditangani terlebih dahulu. Tujuan utama triase adalah yang pertama itu menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, yang kedua mengutamakan pasien dengan kondisi paling kritis, yang ketiga menggunakan sumber daya secara efektif, dan yang keempat itu mencegah perburukan kondisi pasien. Selanjutnya kita akan membahas triase berdasarkan warnanya. Yang pertama itu ada warna merah. Triase 1 atau biasa dibilang prioritas 1, resusitasi atau gawat darurat. Nah, kondisi ini biasanya yang paling mengancam nyawa dan harus segera ditangani. Ciri-cirinya gangguan jalan napas atau airway. Yang kedua itu ada gangguan pernafasan berat, perdarahan hebat, dan juga penurunan kesadaran berat. Contoh kasusnya, pasien kecelakaan dengan perdarahan aktif dan tekanan darah itu sangat rendah. Yang kedua ada henti jantung atau henti napas. Yang ketiga sesak napas berat akibat asma akut. Nah, tindakan yang harus dilakukan itu segera masuk ruang resusitasi. Yang kedua ada triase kuning atau ditingkatkan dalam prioritas 2, gawat tapi tidak darurat. Kondisi ini biasanya cedera serius tetapi masih stabil,
Penanganan dapat ditunda sementara. Ciri-cirinya, fraktur tanpa perdarahan masif, luka bakar sedang, nyeri dada tanpa gangguan hemodinamik. Contoh kasusnya, patah tulang kaki tanpa perdarahan berat, luka robek cukup besar tetapi perdarahan terkontrol, demam tinggi dengan kejang yang sudah berhenti. Tindakan yang harus dilakukan ditangani setelah pasien triase merah. Selanjutnya ada triase hijau atau prioritas 3 di mana ini tidak gawat. Kondisinya cedera ringan dan dapat menunggu. Ciri-ciri luka ringan, kondisi utama stabil, bisa berjalan sendiri. Contoh kasusnya biasanya luka lecet ringan, flu atau batuk tanpa sesak, keseleo ringan. Tindakan yang harus dilakukan dapat menunggu lebih lama. Yang terakhir atau yang keempat itu ada triase hitam atau prioritas 0, di mana ini adalah pasien meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Nah, kondisi ini biasanya pasien sudah meninggal atau cedera sangat berat dengan kemungkinan hidup yang sangat kecil. Contoh kasus, tidak ada tanda-tanda kehidupan atau nadi dan napas tidak ada. Yang kedua itu ada cedera kepala sangat berat dengan kerusakan otak luas. Tindakannya tidak menjadi prioritas utama pada situasi bencana massal. Jadi, triase merupakan sistem penting dalam pelayanan gawat darurat untuk menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi dengan sistem warna merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Tenaga kesehatan dapat bekerja secara cepat, tepat, dan efisien dalam menyelamatkan nyawa. Sekian untuk pembahasan mengenai GCS dan juga triase. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.